kecil, hina, rendah, kalah. Itu apa sekali kalau kayak gitu kan. Kalau sudah kayak gitu bawaannya mau mati karena merasa tidak punya harapan. Nah itu yang akan terjadi kepada Bani Israel kelak ketika mereka masuk ke neraka jahanam. Tentunya Bani Israel yang ingkar kepada Allah dan Rasulnya, karena Bani Israel yang iman kepada Allah dan Rasulnya juga ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali melanjutkan kajian rutin kitab tafsir Ibnu Katsir. Setelah tadi kita bersama-sama membaca Yasin secara berjamaah, dilanjutkan dengan tahlil, yang harapannya dengan pembacaan Yasin dan tahlil menjadi wasilah terkabulnya semua hajat kita, terkabulnya semua keinginan kita, dan juga mudah-mudahan doa yang kita panjatkan kepada Allah untuk para ahli kubur kita, para leluhur kita, disampaikan oleh Allah sehingga menjadi penyebab terhapusnya dosa para ahli kubur kita, dan mudah-mudahan mendapatkan tempat dan kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini kita sampai pada kajian surat Al-Baqarah ayat yang ke-90. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bi'samastarau bihi anfusahum ayyakfuru bima anzalallahu baghyan ayyunazzilallahu min fadlihi ala man yasha'u min ibadi faba'u bighadabin ala ghadab walil kafirina adzabun Bi sama alangkah buruknya istarau bihi, hasil perbuatan mereka yang menjual anfusahum, diri mereka sendiri, ayyakfuru, kepada apa? Ayyakfuru, dengan keingkaran. Jadi menjual diri mereka sendiri dengan kekafiran atau keingkaran, bima anzalallahu, dengan apa atau terhadap apa yang telah diturunkan Allah, baghyan, karena mereka itu dengki. Baghyan itu artinya dengki. Ayyunazzilallah, atas apa yang telah diturunkan oleh Allah, min fadlihi, berupa karunia atau keutamaan, ala mayyasha'u, atas siapa saja yang dikehendaki oleh Allah, min ibadihi, di antara hamba-hambanya. Faba'u, karena itu mereka mendapatkan murka, bighadabin ala ghadab, murka setelah kemurkaan, atau murka di atas kemurkaan. Jadi murkanya itu sambung menyambung terus menerus. Walil kafirina, dan untuk orang-orang kafir, adzabun muhin, mereka mendapatkan azab yang menghinakan. Kita langsung kepada tafsirnya. Mujahid mengatakan bahwa firman-Nya bi'samastarau bihi anfusahum, alangkah buruknya hasil perbuatan mereka yang menjual dirinya sendiri. Mereka itu yang dimaksud adalah orang-orang Yahudi. Orang kafirnya itu siapa? Ya, Yahudi. Jadi ini masih orang Yahudi yang hidup pada zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan malam Jumat yang lalu kan sudah dibahas, ayat ini ditujukan kepada orang Yahudi yang hidup pada zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana ayat ini digunakan untuk menegur dan mengingatkan mereka, sebagaimana ayat-ayat yang sebelumnya juga mengingatkan mereka atas apa yang telah mereka lakukan dan atas apa yang telah nenek moyang mereka perbuat. Mereka menjual perkara yang hak dengan mendapatkan gantinya perkara yang batil. Apa makna menjual? Menjual itu apa? Menjual itu artinya memberikan barang yang kita punya dengan harapan untuk mendapatkan tukar. Tidak harus uang. Jual beli itu kan tidak harus uang. Zaman dulu zaman barter. Jual beli itu barang dengan
barang. Zaman sekarang uang dengan barang. Jadi jual beli itu artinya menukar barang yang kita miliki dengan barang yang kita inginkan. Itu namanya menjual. Jadi kita punya, kita berikan kepada orang dengan harapan kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, sekarang orang Yahudi itu menjual apa? Menjual yang hak, menjual kebenaran untuk mendapatkan kebatilan. Nah, kira-kira itu penjualan yang untung atau yang rugi? Rugi. Yang hak dijual supaya dapat yang batil. Untung atau rugi kira-kira? Rugi. Saya ulangin, yang baik dijual untuk mendapat yang buruk. Untung atau rugi? Rugi. Rugi. Maka hak di batil tak tahu ya baik dan buruk keluar lah gitu. Nah, mereka menjual perkara yang hak dengan mendapatkan gantinya perkara yang batil, yaitu mereka menyembunyikan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW dan mereka tidak mau menjelaskannya. Sesungguhnya risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu mereka telah mengetahuinya bahkan sebelum kedatangan Nabi Muhammad. Kenapa? Karena mereka ini kan megang kitab Taurat. Apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad itu sudah ada di dalam kitab Taurat mereka. Nah, tetapi mereka memilih untuk menyembunyikan yang hak ini. Mereka menyembunyikan kebenaran yang mereka ketahui, bahwa apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad itu mereka ingkari, padahal mereka tahu bahwa itu benar. Apa tujuannya? Tujuannya supaya demi untuk kebaikan dan kemuliaan mereka sendiri, yang mana kemuliaan itu kemuliaan yang semu. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, mereka berharap bahwa nabi yang diramalkan adalah nabi dari kaum mereka. Tapi pada kenyataannya ternyata nabi yang datang adalah nabi di mana mereka berperang terhadapnya. Jadi mereka itu menyembunyikan yang baik untuk mendapatkan yang batil, yang buruk. Kita lanjutkan. As-Sadi mengatakan sehubungan dengan makna ayat ini bahwa mereka menjual diri mereka dengan keburukan tersebut. Dengan kata lain, alangkah buruknya apa yang mereka pertukarkan buat diri mereka sendiri, dan mereka rela dengan pertukaran yang buruk itu dan memilihnya, yakni kafir kepada apa yang diturunkan oleh Allah, yaitu Al-Quran, kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka tidak mau membenarkannya, tidak mau mendukung dan membantunya. Sesungguhnya yang mendorong mereka berbuat demikian hanyalah rasa dengki dan kebencian serta kezaliman mereka sendiri. Jadi As-Sadi mengatakan bahwa mereka itu menjual diri. Mereka itu kan sudah punya barang yang berharga, yaitu risalah tentang ajaran dari Nabi Musa yang ada di dalam kitab Taurat. Ada risalah tentang Nabi Musa yang ada di dalam kitab Taurat. Nah, itu mereka mengetahui tentang risalah tersebut. Nah, tetapi ketika Nabi SAW datang, yang mana itu pun juga disampaikan di dalam kitab mereka, dan apapun yang disampaikan oleh Nabi Muhammad itu ada di dalam kitab mereka. Nah, karena perasaan dengki, perasaan benci terhadap Nabi SAW dengan alasan bahwa Nabi Muhammad bukan dari golongan mereka, maka mereka menyembunyikan kebenaran itu, mereka menjual kebenaran itu dengan kekafiran. Jadi keimanan yang mereka punya itu dijual untuk mendapatkan kekafiran. Hal yang baik yang mereka ketahui dijual untuk mendapatkan keburukan. Paham ya maksudnya ya? Mau saya kasih ilustrasi yang lebih mudah. Ilustrasi yang lebih gampangnya, misalkan kamu tahu bahwa bohong itu tidak baik. Minimal tidak baik lah. Karena ada bohong yang belum tentu dosa. Minimal nggak baik bohong itu, walaupun ada bohong yang baik juga, tapi mayoritas bohong itu nggak baik, ya kan? Nah, bohong itu tidak baik. Nah, kemudian kamu untuk mendapatkan keuntungan tertentu yang asalnya kamu dikenal sebagai anak yang jujur, dari keluarga yang baik, dari orang tua yang baik. Nah, karena kamu ingin mendapatkan katakan uang atau katakan barang, akhirnya kamu tidak jujur dengan harapan kamu dapat uang tersebut. Nah, dan akhirnya mungkin kamu bisa dapat uang itu, tapi dampaknya apa? Nama kamu jadi jelek, nama keluargamu jadi jelek. Akhirnya apa? Selamanya kamu tidak dipercaya oleh orang. Nah, itu namanya
kamu menjual kejujuran yang kamu punya untuk mendapatkan uang yang hanya sekali kamu dapat. Selanjutnya orang nggak percaya lagi dengan kamu. Itu namanya kamu menjual diri dengan sesuatu yang kamu menutupi dirimu yang baik untuk mendapatkan yang tidak baik. Paham sampai di sini? Iya. Nah, ini kurang lebih ilustrasi gampangnya orang Yahudi itu seperti itu. Seperti yang disebutkan di dalam firman-Nya oleh firman Allah, baghyan, mereka itu benci atau dengki. Ayyunazzilallahu min fadlihi, bahwa Allah menurunkan karunia-Nya. Jadi min fadlihi itu artinya karunia-Nya. Fadlun itu karunia. Ala mayyasha'u, kepada siapa yang dikehendakinya, min ibadihi, di antara hamba-hambanya. Tiada kedengkian yang lebih besar daripada kedengkian seperti itu. Apa makna dengki? Dengki itu apa? Apa makna dengki? Iya, iri itu apa? Iri dan dengki itu kalau sudah dijabarkan gimana penjabarannya? Dengki itu adalah perasaan di mana seseorang merasa tidak senang apabila ada orang lain yang mendapatkan nikmat sementara dia tidak mendapatkannya. Itu namanya dengki. Misalkan HP-mu nggak ganti baru, temenmu punya HP baru, nah, kamu nggak senang dengan apa yang dia miliki. Nah, kalau hanya batasan tidak senang saja itu iri. Kalau nggak senang saja itu iri. Tapi ketika dari iri itu kamu muncul rencana jahat, itu namanya dengki. Yang enak ini nanti orangnya waktu lengah handphonenya tak ambil, tak masukkan ke kamar mandi, biar rusak sekalian. Jadi dia tidak punya, saya juga tidak punya. Ada orang model gitu? Nah, itu namanya dengki. Jadi dengki itu rasa iri, rasa nggak suka, sehingga merencanakan keburukan kepada orang yang dia benci. Itu namanya dengki. Nah, ini yang dilakukan oleh orang Yahudi. Jadi mereka dengki. Dan kedengkian mereka itu adalah kedengkian yang paling besar di antara semua kedengkian yang ada di muka bumi ini. Kenapa? Karena mereka dengki kepada sosok manusia yang paling mulia, yaitu dengki kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka dengki bahwa kitab yang diturunkan, kitab yang paling suci yaitu Al-Quran, tidak turun kepada mereka. Dan puncaknya mereka dengki kepada Allah karena Allah tidak menurunkan karunia-Nya kepada mereka, tetapi kepada Nabi Muhammad SAW. Mana kedengkian yang lebih besar daripada kedengkian tersebut? Dengki kepada Rasulullah SAW. Ibnu Ishaq meriwayatkan dari Muhammad, dari Ikrimah atau Sa'id, dari Ibnu Abbas sehubungan dengan firman-Nya, bi'samastarau bihi anfusahum ayyakfuru bima anzalallah baghyan ayyunazzilallahu min fadlihi ala may yasha'u min ibadihi. Alangkah buruknya hasil perbuatan mereka yang menjual dirinya sendiri dengan kekafiran kepada apa yang telah diturunkan Allah, karena dengki bahwa Allah menurunkan karunia-Nya kepada siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya, yakni karena Allah menjadikan nabi tersebut bukan dari kalangan mereka, Bani Israel sendiri. Faba'u bighadabin ala ghadab, karena itu mereka mendapat murka sesudah mendapat kemurkaan. Nah, sebelum nyampe di murka mendapat kemurkaan, jadi mereka ini lupa bahwa hak untuk menurunkan karunia itu adalah haknya Allah. Jadi orang yang hatinya bersih itu tidak pernah ambil pusing dengan orang lain yang mendapatkan nikmat, karena dia tahu bahwa nikmat itu datangnya dari Allah. Dan orang-orang yang hatinya bersih itu biasanya tidak ambil pusing ketika dia mendapatkan ujian, karena dia tahu ujian itu datangnya dari Allah. Nah, ini orang-orang yang dianugerahi hati yang bersih. Siapa yang tenang-tenang saja ketika orang lain mendapat nikmat, atau tenang-tenang saja ketika dia mendapatkan ujian,
berarti pertanda dia telah mendapatkan min fadlihi, karunia dari Allah. Nah, orang Yahudi ini dengki dengan karunia itu, sehingga akhirnya faba'u bi ghadabin ala ghadab. Mereka itu mendapatkan kemurkaan setelah kemurkaan, karena mereka berulang-ulang nenek moyangnya itu bolak-balik mendapatkan kemurkaan dari Allah atas setiap perbuatan yang mereka lakukan. Menurut Ibnu Abbas, makna kemurkaan atas kemurkaan yang lain ialah Allah murka kepada mereka karena mereka telah menyia-nyiakan kitab Taurat, padahal kitab Taurat berada di tangan mereka. Allah murka pula kepada mereka karena mereka ingkar kepada Nabi SAW yang diutusnya kepada mereka semuanya. Jadi maksudnya Allah itu murka, ada dua murka menurut Ibnu Abbas. Murka yang pertama, Allah itu murka karena orang Bani Israel, orang Yahudi ini kan sudah punya kitab Taurat. Seharusnya kalau kita kira-kira mau berangkat ke satu kota atau satu tujuan, kita tidak pernah nyampe ke kota itu, maka cara yang paling gampang salah satunya adalah mengajak orang yang tahu jalan. Bener ya? Artinya ada orang yang tahu jalan itu, ada di samping kita, tapi celakanya kita nggak mau dengerin petunjuknya orang yang tahu jalan. Kita menentukan jalan kita sendiri padahal kita nggak tahu. Yang tahu ini teman kita, tapi kita nggak mau dengerin. Nah, gambaran orang Yahudi itu seperti itu. Mereka tuh sudah dikasih panduan berupa kitab Taurat, tapi mereka menyia-nyiakan panduan tersebut. Maka Allah itu murka. Sudah dikasih pertolongan, sudah dikasih panduan, kenapa kok tidak diikuti, kenapa kok tidak dilaksanakan. Kemurkaan Allah yang kedua adalah mereka ingkar kepada Nabi yang diutus. Mereka ingkar kepada Nabi SAW, yang mana Nabi ini diutus tidak hanya untuk bangsa Arab, tapi diutus kepada seluruh umat manusia, termasuk kepada orang Yahudi juga. Tapi mereka ingkar. Jadi makna ingkar itu ada dua. Ingkar karena menyia-nyiakan kitab Taurat, dan ingkar karena murka karena menyia-nyiakan kitab Taurat, dan murka karena ingkar kepada Nabi Muhammad SAW. Menurut kami yang dimaksud ini siapa? Menurut kami, nah kaminya itu siapa? Abbas. Menurut kami, Ibnu Abbas tadi. Ibnu Abbas mengatakan bahwa kemurkaan di atas kemurkaan, murka yang pertama karena mereka menyia-nyiakan kitab Taurat, murka yang kedua karena mereka ingkar kepada Nabi Muhammad menurut Ibnu Abbas. Nah, menurut kami, nah kaminya itu siapa? Menurut kami, kaminya siapa? Kita sedang ngaji kitab apa ini? Bulughul Maram. Bulughul Maram tadi siang. Kita ngaji kitab Tafsir apa? Ibnu Katsir. Berarti kaminya di sini adalah Imam Ibnu Katsir. Menurut Imam Ibnu Katsir, makna lafadz ba'u yaitu faba'u. Tadi kan ada kalimat faba'u. Coba dibaca di Quran terjemahan. Faba'u bi ghadabin ala ghadab. Makna murka itu dalam bahasa Arab itu dikata ghadab. Ghadab itu dimurkai atau dibenci. Jadi bi ghadabin ala ghadab artinya mendapatkan kemurkaan di atas kemurkaan. Tapi faba'u di Quran terjemahan tidak ada. Faba'u itu tidak ada artinya di dalam Quran terjemahan tersebut, tidak diartikan. Coba dibaca, ada nggak mana? Kemurka itu ghadab. Jadi faba'u itu nggak ada di Quran terjemahan. Nah, apa makna faba'u itu? Menurut Imam Ibnu Katsir, makna lafadz ba'u ialah mereka pasti dan berhak mendapatkan murka di atas murka, dan mereka tetap berada di dalam kemurkaan yang tumpang tindih itu. Jadi ba'u itu adalah makna kepastian dari Allah. Tuh bayangkan betapa celakanya orang-orang ini sudah dipastikan oleh Allah akan mendapatkan murka di atas murka. Kalau murkanya manusia paling banter cuma Anda disapa. Tapi kalau murkanya Allah, kemarahannya Allah, ini kan azab yang sangat pedih, azab yang sangat menyiksa. Abul Aliyah mengatakan
murka Allah terhadap mereka. Jadi kalau Ibnu Abbas tadi mengatakan bahwa murka Allah itu yang pertama atas perbuatan mereka. Yang pertama lupa, Ibnu Abbas mengatakan kan murka di atas murka. Jangan fokus ke Ibra, hilang nanti kamu ininya. Ya. Faba'u bi ghadabin ala ghadab, murka di atas murka. Berarti ada berapa murka? 2 murka. Menurut Ibnu Abbas, murka yang pertama atas perbuatan mereka yang menyia-nyiakan kitab Taurat. Kemudian kemurkaan yang kedua ingkar kepada Nabi Muhammad SAW. Ini sebenarnya kalian ngaji atau cuma duduk berupa patung hidup? Atau jangan-jangan saya ngomong cuma sama patung hidup ini? Ya, saya lanjutkan. Itu Ibnu Abbas. Nah, sekarang ini sampai kepada pendapat Abul Aliyah. Abul Aliyah mengatakan murka Allah terhadap mereka. Jadi ada 2 murka juga, tapi beda dengan Ibnu Abbas. Kalau pendapatnya Ibnu Abbas, murka yang pertama karena menyia-nyiakan kitab Taurat. Murka yang kedua karena ingkar kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, menurut Abul Aliyah, murka Allah terhadap mereka Bani Israel adalah pertama karena kekufuran atau keingkaran mereka terhadap kitab Injil dan Nabi Isa. Kemudian yang kedua juga karena mereka ingkar kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada Al-Quran, hal yang semisal telah diriwayatkan pula dari Ikrimah dan Qatadah. Jadi orang Yahudi itu memang tidak hanya mengingkari kitab Taurat, tidak hanya mengingkari kitab Injil. Orang Yahudi itu tidak hanya mengingkari Al-Quran, tapi mereka juga mengingkari kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa. Mereka tidak hanya mengingkari Nabi Muhammad, tapi sebelumnya mereka sudah ingkar kepada Nabi Isa. Dan mereka, coba bayangkan, Nabi Isa adalah Nabi yang jelas-jelas dari kaum mereka sendiri. Nabi Isa itu dari bangsa Israel. Dan mereka ingkar terhadap Nabi yang berasal dari bangsa Israel. Dari kalangan mereka sendiri mereka ingkari. Dan ketika Nabi Muhammad SAW hadir, mereka pun juga ingkar. Maka faba'u bi ghadabin ala ghadab, menurut Abul Aliyah, Qatadah dan Ikrimah, bahwa murka yang pertama karena mereka ingkar kepada Nabi Isa dan kitab Injilnya. Kemudian ghadab yang kedua, murka yang kedua karena mereka ingkar kepada Nabi Muhammad dengan kitab Al-Qur'annya. As-Saddi mengatakan, ini pendapat ketiga ya. Kalau tadi pendapat pertama Ibnu Abbas mengatakan murka yang pertama karena mereka menyia-nyiakan kitab Taurat. Yang kedua ingkar kepada Nabi Muhammad. Abul Aliyah mengatakan yang pertama kemurkaan Allah itu karena mereka ingkar kepada Nabi Isa dengan kitab Injilnya. Kemudian murka yang kedua karena ingkar kepada Nabi Muhammad dengan kitab Al-Qur'annya. Ini saya ulang-ulang biar kamu itu ngaji ingat. Percuma kalau kamu nggak ingat, saya berarti cuma ngomong tanpa ada manfaat karena kalian tidak mengingatnya. Yang ketiga, As-Saddi, Imam As-Saddi mengatakan bahwa murka Allah yang pertama ialah ketika mereka menyembah anak lembu. Kan mereka pernah menyembah patung anak sapi ya di pembahasan yang dulu. Dan yang kedua ialah ketika mereka ingkar terhadap Nabi Muhammad SAW. Hal yang semisal diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Ulangin, menurut Ibnu Abbas, ingkar murka yang pertama karena mereka ingkar menyia-nyiakan kitab Taurat. Murka yang kedua karena ingkar kepada Nabi Muhammad SAW. Menurut Abul Aliyah, murka yang pertama Nabi Isa dan kitab Injilnya. Ingkar yang kedua karena Muhammad SAW dan Al-Quran. Menurut As-Saddi, murka yang pertama karena mereka pernah menyembah patung anak lembu. Kemudian murka yang kedua karena
Mereka ingkar kepada Nabi Muhammad SAW. Yang menjadi perbedaan itu murka yang pertama. Murka yang kedua semua sepakat bahwa mereka ingkar kepada Nabi Muhammad SAW. Perbedaannya itu di murka yang pertama. Ibnu Abbas mengatakan karena menyanyiakan Taurat, kemudian Abul Aliyah mengatakan karena ingkar kepada Nabi Isa dan kitab Injilnya, As-Saddi mengatakan karena mereka pernah menyembah patung anak lembu atau anak sapi. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, walil kafirina adzabun muhin, dan untuk orang-orang kafir siksaan yang menghinakan. Jadi siksaan itu ada dua, ada yang menyakitkan, ada yang menghinakan. Nah, kalau sakit itu belum tentu terhina, tapi kalau terhina sudah pasti plus sakit, jadi double, paket combo, menghinakan ya. Dikatakan demikian mengingat penyebab dari kekufuran mereka adalah rasa dengki dan iri hati yang bersumber dari rasa takabur mereka. Maka sebagai pembalasannya ialah kebalikannya, yaitu mereka mengalami kehinaan dan kerendahan di dunia dan akhirat. Kenapa mereka takabur? Apa takabur itu? Sombong. Kenapa mereka kok sombong? Dikatakan sombong itu kenapa? Karena mereka tidak mau mengimani Nabi Muhammad SAW. Padahal mereka tahu bahwa Nabi Muhammad itu betul-betul seorang nabi sesuai dengan isi kitab mereka, kitab Taurat. Nah, pertanyaannya, kenapa kok nggak mau iman kepada Nabi Muhammad? Karena tidak berasal dari suku bangsanya sendiri. Lah, kenapa kok tidak berasal dari suku bangsanya sendiri kemudian dia ingkar? Karena mereka merasa bahwa Bani Israel itu adalah suku yang terbaik. Bahkan akidah mereka saat ini, siapapun yang di luar agama Yahudi itu berarti bukan anak Yahweh. Yahweh itu nama mereka menyebut Allah. Allah itu oleh mereka disebut Yahweh. Siapapun yang bukan anak Yahweh, maka dia harus mati. Artinya apa? Siapapun yang bukan beragama Yahudi, maka itu menjadi haknya mereka. Terserah mereka, itu apakah mau hidup, mau mati, itu haknya mereka. Nah, kita bisa lihat bagaimana kekejaman mereka terhadap orang-orang Palestina. Kalau seandainya Palestina berhasil mereka kuasai, maka pasti mereka akan terus melanjutkan kekuasaannya kepada negara-negara Islam yang lainnya. Tapi karena Allah menjaga Palestina sampai saat ini, tidak pernah sekalipun mereka mampu menguasai Palestina secara utuh, karena dijaga langsung oleh Allah. Itu menunjukkan bahwa kekejaman mereka karena mereka punya akidah yang keliru. Mereka menganggap bahwa suku bangsanya sendiri suku bangsa yang mulia, yang lain itu hina. Nah, sehingga dengan keyakinan seperti itu mereka digolongi orang takabur. Nabi Muhammad bukan dari Bani Israel, berarti mereka juga ikut menghinakan Nabi Muhammad. Seperti yang disebutkan oleh ayat lainnya, yaitu firman-Nya, innalladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Benih dina Madura ya. Hina yang teramat sangat hina. Jadi orang yang tidak mau menyembah Allah, menyombongkan diri dari menyembah Allah, maka akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina yang teramat hina, yakni dalam keadaan kecil, hina, rendah, lagi kalah. Jadi mereka masuk ke dalam neraka jahanam itu statusnya yang mereka ini merasa orang yang besar. Nah, di dalam neraka jahanam ketika masuk mereka termasuk golongan bangsa yang dikecilkan oleh Allah. Kemudian mereka yang merasa mulia dihinakan oleh Allah. Mereka yang merasa tinggi akan direndahkan oleh Allah. Dan mereka yang merasa menang akan dikalahkan oleh Allah. Itu kan sudah luar biasa itu ya. Gimana status buruknya mereka, mulai dari kecil, hina, rendah, kalah. Pernah nggak ketemu orang kayak gitu? Kecil, hina, rendah, kalah. Itu apes sekali kalau kayak gitu kan.
Kalau sudah kayak gitu bawaannya mau mati karena merasa tidak punya harapan. Nah, itu yang akan terjadi kepada Bani Israel kelak ketika mereka masuk ke neraka jahanam. Tentunya Bani Israel yang ingkar kepada Allah dan Rasulnya, karena Bani Israel yang iman kepada Allah dan Rasulnya juga ada. Selanjutnya, Imam Ahmad telah meriwayatkan, telah menceritakan kepada kami Yahya, telah menceritakan kepada kami Ibnu Ajlan dari Amr ibnu Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, dari Nabi SAW yang telah bersabda, yuhsyarul mutakabbiruna yaumal qiyamah, orang-orang yang sombong digiring pada hari kiamat nanti. Jadi orang sombong nih hati-hati yang sombong-sombong nih ya, hati-hati, mereka akan digiring pada hari kiamat nanti. Amsaladzarri fi suwarin nas, dalam keadaan seperti semut paling kecil berupa manusia. Semut itu kan macam-macam bentuknya. Nah, ada semut yang paling kecil kan. Nah, nanti mereka itu akan digiring dalam keadaan besar tubuh mereka itu seperti semut yang paling kecil tapi bentuknya tetap manusia. Ya. Jadi yang takabur itu yang sombong di hari kiamat akan digiring seperti bentuk wujudnya semut yang paling kecil ukurannya, tapi wujudnya tetap manusia. Ya'luhum kullu syai'im minas saghari, segala sesuatu berada di atas mereka karena kecilnya. Jadi saking kecilnya semuanya itu ada di atas mereka. Bahkan sampai katakan misalkan batu, kerikil itu semua ada di atas mereka karena mereka sangat kecil gitu. Bisa dibayangkan ya, kerikil yang kecil yang biasanya di bawah kita itu nanti di atasnya orang yang sombong karena mereka lebih kecil daripada batu kerikil. Semut yang paling kecil, kan pernah tahu kan semut paling kecil kan? Hatta yadkhulu sijnan fi jahannam, hingga dimasukkan di dalam sebuah penjara di neraka jahanam. Jadi digiring dalam bentuk semut yang paling kecil, wujudnya tetap manusia tapi ukurannya paling kecil. Ketika berjalan mereka diliputi rasa ketakutan. Kenapa? Karena semuanya ada di atas kepala mereka. Ya takut kan? Karena semua di atas kepala mereka. Dan mereka dimasukkan di dalam sebuah penjara di dalam neraka jahanam. Masuk neraka aja sudah luar biasa apesnya. Ini masih di dalam penjara yang ada di dalam neraka. Itu bayang gitu, makanya jangan sombong-sombong ya. Selanjutnya, yuqalu lahu bulasu, penjara tersebut dikenal dengan nama Bulis. Jadi nama penjara di dalam neraka jahanam untuk orang-orang yang takabur itu namanya Bulis. Faya'luhum narul anyar. Nah, penjara tersebut dipenuhi oleh inti api neraka. Jadi api itu kan ada intinya. Nah, ini intinya api neraka. Nah, menurut riwayat kerikilnya yang ada di dalam neraka itu kerikil ya. Kakinya manusia nginjek kerikilnya, otaknya langsung mendidih. Itu saking panasnya. Jadi kaki nempel ke kerikilnya neraka, otaknya langsung ngalkal. Gitu loh. Itu saking panasnya kerikilnya neraka. Ini intinya api neraka. Itu apa tak? Apa? Iya, bisa potong tawan karot gitu. Aja lebur, habis semua ya. Mereka akan dikasih minum. Jadi mereka tuh akan dikasih minum di dalam penjara itu minti natil khobal, yaitu berupa tinatul khobal. Apa itu tinatul khobal? Usoroti ahlin nar, yaitu perasan dari tubuh penduduk neraka. Jadi penduduk neraka itu kan siksaannya kan macam-macam. Nah, salah satunya kan ada yang diperes-peres. Nah, diperes-peres itu ya jangan dibayangkan diperes kayak di dunia. Itu diperes menggunakan kekuasaan Allah yang ada di dalam neraka, sehingga dari perasan itu akan ikut daging mereka, darah mereka, nanah mereka akan ikut semua beserta kotoran-kotoran mereka. Nah, hasil perasan itu diberikan jadi minumannya orang-orang yang takabur, yang sombong. Masih mau sombong?
Jangan sombong. Jadi yang sombong terusin aja, tidak apa-apa. Ya, mungkin itu saja tafsir kita pada hari ini, yaitu surat Al-Baqarah ayat yang ke-90. Mudah-mudahan kita semuanya diselamatkan oleh Allah dari sifat-sifat buruk Bani Israel. Mudah-mudahan kita tidak melakukan apa yang dilakukan oleh Bani Israel, yang mana mereka menjual diri mereka, menukar sesuatu yang baik untuk mendapatkan sesuatu yang buruk. Dan mudah-mudahan kita semua, keluarga kita, anak turunan kita, semuanya diselamatkan oleh Allah baik di dunia maupun di akhirat. Al-Fatihah. Iya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan semuanya selamat, sehat, panjang umur, dan mudah-mudahan kita semua diberikan kesempatan untuk berjumpa di kajian yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.